Lo pernah nggak ngalamin situasi di mana lo yakin banget bakal menang, tapi kenyataan justru ngeprank lo habis-habisan? Kayak pas lo udah belajar mati-matian buat ujian, tapi tetap aja nilainya jeblok. Nah, Australia tahun 1932 juga pernah ngalamin yang kayak gitu. Mereka berperang tapi lawannya bukan manusia, melainkan burung emu. Jadi gini, setelah Perang Dunia I, banyak veteran perang Australia yang dikasih lahan buat bertani di Western Australia. Awalnya sih terdengar kayak rencana yang bagus, petani baru, lahan baru, panen melimpah. Tapi ternyata ada masalah yang nggak mereka prediksi. Ratusan ribu burung emu yang tiba-tiba menginvasi ladang mereka. Burung-burung ini bukan sekadar jalan-jalan doang, mereka pesta pora di ladang gandum, merusak tanaman, bahkan bikin pagar petani nggak berguna. Para petani yang udah susah payah nanam tanaman mulai panik. Akhirnya, mereka minta bantuan pemerintah buat ngusir burung-burung ini. Dan lu tahu apa solusi dari pemerintah? Perang. Yes, beneran perang. Pemerintah Australia mengirim tentara lengkap dengan senapan mesin Lewis dan ribuan peluru buat melawan kawanan burung ini. Kelihatannya sih kayak misi gampang, kan? Senjata modern lawan burung yang nggak bisa terbang, apa susahnya? Tapi, disinilah plot twistnya mulai berjalan. Ternyata burung emu itu bukan lawan yang bisa diremehkan. Pasukan pertama dikirim ke medan perang. Mereka mulai menembaki burung-burung itu dengan penuh percaya diri. Tapi masalahnya, burung emu ini gesit banget. Mereka bisa lari hingga 50 km per jam, punya refleks yang gila, dan nggak pernah lari sendirian. Mereka punya strategi. Kalau ditembaki, mereka nyebar, bikin pasukan manusia kesulitan mengincar mereka. Bahkan ada laporan bahwa burung-burung ini bisa menyerap beberapa peluru dan tetap kabur tanpa masalah, kayak punya armor alami. Tentara Australia mulai frustasi. Mereka mencoba berbagai taktik, termasuk memasang senapan mesin di mobil truk supaya bisa menembak sambil ngejar. Tapi jalanan di sana nggak mulus, jadi susah buat membidik dengan akurat. Lebih parahnya lagi, truk yang mereka pakai malah sering mogok. Setelah beberapa hari, hasilnya nyaris nihil. Dari ribuan burung yang ingin mereka basmi, cuman beberapa ratus yang kena. Sementara itu, burung-burung lain tetap santai menghancurkan ladang gandum. Akhirnya, setelah berminggu-minggu bertarung, pemerintah Australia nyerah. Mereka menarik pasukan dan menyatakan perdamaian. Yap, manusia kalah telak melawan burung. Sebagai gantinya, mereka akhirnya memasang pagar lebih kuat buat melindungi tanaman mereka. Pelajaran yang bisa kita ambil, kadang solusi paling rumit dan mahal bukanlah yang terbaik. Kadang, kita harus lebih adaptif kayak burung emu yang bisa menyesuaikan diri dengan keadaan. Kita bisa punya senjata paling canggih, strategi paling matang, tapi kalau kita nggak memahami musuh atau tantangan yang kita hadapi, semua itu nggak akan ada gunanya. Jadi, kalau lo lagi ngerasa gagal atau kalah dalam sesuatu, ingatlah perang emu. Bahkan negara sekalipun bisa kalah dari burung, tapi yang bikin kita kuat bukan kemenangan, melainkan cara kita bangkit setelah kalah. Seperti para petani Australia yang akhirnya menemukan solusi yang lebih efektif, lo juga bisa menemukan cara terbaik buat mengatasi masalah lo. Ingat, kegagalan bukan akhir dari segalanya. Kadang, itu cuman cara semesta buat ngajarin lo sesuatu yang lebih besar.